Oke, sekarang ayo mas ayo. Iya. Ayo. Nah, mumpung kita lagi bersama nih. Wah, kapan lagi ya? Ya. Nah, mumpung kita bersama bertiga nih. Nah, aku juga kayak teringat di firman yang dimana kita tuh harus membangun kebersamaan. Nah, di Alkitab itu ada teman-teman kayak membangun kebersamaan sambil kita masak-masak, sambil kita menikmati nanti hidangan. Yuk kita buka Alkitab kita sebentar. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Di situ dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 46, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan senantiasa sehati mereka berkumpul setiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Nah, puji Tuhan. Nah, mumpung kita bersama-sama, kita juga teringat pada saat itu juga di Kisah Para Rasul yang kita tahu pada pencurahan Roh Kudus, mereka di situ dituliskan cara hidup jemaat yang pertama. Mereka hidup bersama-sama, mereka bahagia, dan juga kata pengulangan bersama-sama itu ditekankan, mereka tuh harus tetap bersatu, tidak ada terpecah. Bahkan kita tahu setiap kita tuh harus hidup secara bersama, nggak bisa masing-masing. Adam dan Hawa pada kejadian pertama, Tuhan melihat Adam itu sempurna, tapi masih tetap kurang. Kalau misalnya dia seorang diri, makanya dikasih Hawa. Nah, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kamu memasak sendiri, nikmatin sendiri, nggak asik kan? Nggak asik cuma makan sendiri, masak sendiri. Kalau asik kalau misalnya bersama-sama, bareng-bareng. Nah, kita juga ketika bersama-sama pasti ada satu yang harus kita ingat, kita harus rukun. Nggak mungkin kita bersama-sama tapi ada dendam. Mungkin saya dendam sama Febel, nggak mungkin. Jadi ketika hidup bersosial, kita juga makan bersama-sama, kita minum bersama-sama. Nggak mungkin kita membenci satu sama lain, kita nggak rukun. Nah, di dalam Mazmur 113 Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu di sana kan menegaskan bahwa semua orang percaya tuh harus bersama-sama dengan rukun. Ketika orang percaya sama Tuhan harus bersama-sama itu rukun. Dan ketika mereka rukun itu adalah suatu yang baik dan indah. Bahkan ketika mereka rukun itu bisa menjadi berkat di kehidupan mereka. Terus gini, bagaimana sih kita bisa mencapai hidup yang rukun? Yang pertama harus ada damai sejahtera. Kalau bisa kita rukun, pasti di situ ada damai sejahtera. Kalau misalnya nggak rukun, nggak ada namanya damai sejahtera. Mungkin Febel bisa bacakan di dalam Efesus 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Efesus 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, di situ ada kata berusahalah, yang berarti kita harus bekerja keras itu memelihara kesatuan roh, memelihara kedamaian, memelihara semua itu yang itu satu roh, satu tubuh, supaya ada damai sejahtera harus dijaga. Jangan sampai kita tidak menjaga. Nah, ketika hidup rukun terus harus ada damai sejahtera. Yang kedua itu juga harus merendahkan diri. Misalnya tidak mungkin kalau misalnya kita merendahkan diri, kita lagi masak, ini buat aku semua, udah buat aku semua dah, kamu nggak usah makan ya, padahal kita sama-sama yang buat nih, tapi saya sendiri yang ngambil, nggak mungkin. Jadi ketika ada damai sejahtera dan itu juga harus merendahkan diri, nggak harus ini ya egois, ini aku aja, ini kepentingan buat aku, nggak boleh kayak gitu. Kita bersama-sama ya, kita makan bersama, kita harus ada damai ya, harus juga merendahkan diri. Nah, untuk kita mau terus bersama-sama ya kita harus jaga pertama kedamaian, kita harus rukun sama satu sama lain, dan juga kita harus merendahkan diri biar kita bisa menikmati, kita bisa berbincang enak, biar terus bersama-sama. Nah, ya itu tujuannya kita bersama-sama untuk makan di sini. Ya, cuma itu saja sih. Yuk, ya kita lanjut makan. Ya Kak. Ya, mungkin cuma itu aja yang kita bisa pelajari secara kebersamaan. Biarlah terus menjadi, kita harus ingat terus setelah kalau misalnya bersama harus ada damai sejahtera, harus ada rukun, dan juga ya jangan sampai kita di sini makan ada perselisihan, kita egois ya. Ya udah, itu aja kebenaran yang bisa saya bagikan buat kalian ya. Wah, terima Biar kasih, kita Kak. terus bersama-sama. Oke. Siap. Makan. Makan.